masih di barat. Pemirsa, apa Min? Ayah. Om-omen main melulu. Bintang tamu saya berkirutnya adalah seorang psikolog ternama di Indonesia. Beliau sibuk memikirkan saya. Baca dulu mah yang benar. Beliau sibuk berbagai pendidikan mengenai seks. Luar biasa. Masih bisa. Ini mendingan jalani daripada ngomongin ya. Seks edukatif ke seluruh Indonesia. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Yoya Amirin Arwana. Moga salah. Aduh, kangen tahu. Masih nggak bisa nyebutin nama Tadi sih. Risma waktu berdiri roknya naik sih. Roknya naik mas. Iya. Itu ketarik. Iya, kamu sengaja ngiming-ngimingi saya. Balik kalah. Long time no see Mbak Zuza, apa kabarnya? Maaf kalau aku keliru penyebutan, mungkin karena antara gigi dan bibir nggak koordinasi. Celana gua bentar. Masa Zoza? Mas zombie mas. Zo. Ya. Coba ayo cepat. Ya. Ya. Apa kabarnya ini, makin cihui aja. Suano, lipstiknya dimerah-merahin kayak gitu. Biasanya agak-agak merah muda, ini dimerahin tebel banget. Mas, Biar dikangenin, Mas. Lipstik kan bagusnya merah. Iya. Kalau hitam kayak habis makan cumi dong. Lah istri lu kok pakai yang hitam-hitam? Istrinya anak hardcore. Gotik. Berbicara mengenai jodoh ini, Mbak. Sebenarnya mengapa sih banyak orang, khususnya wanita-wanita yang seolah-olah sulit menemukan jodohnya? Apa yang salah nih, monggo? Seolah-olah sulit sih sebenarnya ini karena kebiasaan aja di masyarakat ya, bahwa perempuan itu kalau misalnya dia cantik gitu ya, dia punya penghasilan sendiri, seolah-olah itu sulit untuk didapatkan. Padahal sih sebenarnya karena hampir sebagian besar ini tanpa menghilangi rasa hormat ya, kebanyakan laki-laki itu agak minderan sama perempuan yang lebih cantik, yang lebih punya kemampuan yang tinggi gitu ya. Apalagi penghasilan yang jauh lebih besar dan punya skill. Sekarang kan perempuan sudah banyak yang juga berpendidikan gitu ya, punya karir dan sebagainya, sehingga banyak laki-laki belum apa-apa udah minder, padahal belum usaha gitu misalnya. Betul. Dan kan mungkin laki-laki itu walaupun gajinya kecil, wajah nggak ganteng, tapi kan ada sesuatu yang lebih kan. Kan belum dicoba dulu. Siapa tahu yang lebih itu yang membikinnya. Saya sangat setuju dengan Mbak Zoya itu. Iya benar Mas. Saya sangat setuju. PD-nya mesti lebih ya. PD-nya mesti lebih. Dia harus punya confidence yang sangat luar biasa. Kita jangan mundur sebelum kita fight dulu. Betul. Don't lose before war, don't lose before fight. Kita ditolak dari mana kalau kita belum mencoba? Balik kalah. Pengen tahu. Saya setuju Mbak Yo. Saya setuju kalian. Lalu hal-hal apa yang saja sih yang harus dilakukan agar seorang bisa segera dipertemukan dengan jodohnya nih, monggo?
gitu. Yang pertama sih sebenarnya jangan terlalu memaksakan diri. Kadang-kadang kalau misalnya mau dibilang jodoh, apalagi menikah, itu kan lebih banyak dorongan atau tekanan dari masyarakat. Betul. Kayak misalnya pada saat hari raya gitu, Lebaran dan sebagainya. Kumpul keluarga. Kapan ini nikahnya? Kapan? Kalau udah nikah, kapan punya anak? Punya anak 1, kapan punya anak 2? Kayaknya nggak ada habisnya gitu. Tapi yang penting sebenarnya kita tahu dulu kita ini mau nikah apa enggak. Kalau kita mau nikah itu sama orang yang seperti apa. Nah, kalau semakin kita selalu berpikir seperti iya ya kok saya udah seperti ini, karir saya sukses, saya nggak dapat malah makin jauh jodohnya. Jadi sebenarnya harus dijalaninya tuh lebih santai. Yang penting kalau kita tahu apa yang kita mau gitu, itu jodoh itu akan datang sendiri. Seperti gini ya, ada teori yang namanya law of attraction gitu. Jadi segala sesuatu yang positif akan menarik sesuatu yang positif juga. Kira-kira gitu. Maaf, Bapak. Jangan menghina banget, jangan menghina, jangan menghina. Loh, gue bantuin lu Mas, lu salah Bantuin paham. tapi penekanan bahasamu sama gerak kamu itu kayak ngeremehin saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya udah, tadi love attraction apaan? Iya Mbak, Hukum itu apa Mbak? ketertarikan. Jadi dalam urusan jodoh itu ada tarik menarik sebenarnya. Jadi hukum ketertarikannya adalah gini, kalau kita percaya bahwa saya memang susah dapat jodoh, jadilah seperti yang kamu percaya, jadi susah beneran. Tapi kalau kita percaya, tenang aja, kita jalanin hidup, kita nikmatin hidup, jodoh itu akan datang, akan menarik sendiri ke dalam kita. Ini harus Wah. optimis. Setuju. Apa yang diomongin Mbak Zulza itu memang benar-benar cocok semua bro. Memang harus mengalir dan dia akan menarik dengan sendirinya jodoh itu. Tapi kalau kita memang bilang tidak ya tidak. Nanti berikanlah kesempatan untuk laki-laki itu menghampiri kita dan kita lihat kita merasa terjajah atau tertipu Nyaman. dengan bahasa-bahasa manisnya itulah. Ya kira-kira kayak gitu. Termasuk kalau ketika orang ada yang bilang gini, aduh gimana nih, udah umur harus nikah, udah sudah punya segalanya harus nikah. Yang paling penting adalah satu alasan paling penting untuk menikah adalah cinta. Kalau misalnya cuma karena umur, biasanya ya umur kan akan berubah, akan berganti. Nanti kita akan jadi kepepet terus, Iya. akan kejar target terus. Iya, luar. Iya. Nanti begitu terjadi sebulan 2 bulan akan penyesalan. Iya, Makanya betul. ya menikah itu kan bukan hanya kelebihan tapi kekurangan kita harus kita nikahi. Betul Malah sekali. justru dengan kekurangan itu kita terima, kelebihan akan datang sendiri. Dan nikah itu kan bukan untuk sementara, selamanya ya. Forever love lah. Karena ada pepatah juga yang mengatakan jangan mencintai pasangan Anda seperti mencintai dunia. Karena dunia bisa runtuh. Jangan mencintai pasangan Anda seperti mencintai lautan. Karena laut bisa saja surut. Tapi cintailah pasangan Anda seujung kuku. Meskipun kecil, sering digunting, tetapi dia akan tetap tumbuh. Merdeka. Bagus, luar biasa. Merdeka. Hidup, Memang mau hidup. kalau kita dijajah oleh cinta capek. Tapi kita merdeka dengan cinta. Merdeka. Balik Aduh. Bilang aja untuk berapa. Risma dan Intan ini. Ayah. Omongan pergi-pergi melulu. Syukur. Kalau boleh tahu nih, kriteria jodoh kalian yang seperti apa sih? Monggo dari Intan dulu. Kriteria jodoh aku nggak muluk-muluk sih. Yang penting dia sayang sama Intan. Kenapa? Iya. Ini makanan burung kroto ini. Berusaha, kalau saya dibilang berusaha. Ya gua mah nggak terang-terangan. Kalau nggak terang. Iya. Iya, menerima Intan apa adanya. Jadi Gue banget. Gue banget, gue gampar loh. Silakan teruskan. Apalagi Jangan kepotong sayang, silakan. Iya. Sayang, pala lu peang. Yang paling penting dia single dan jadi orang yang bertanggung jawab sama hubungan kita gitu. Oke.
Lu batuk nggak sembuh-sembuh lah, repot. Untuk Bang jorokin. Orang mau ngomong dijorok. Biasa. Nyari perhatian. Iya. Aduh. Biar ditolongin. Ini mas, kata Mbak Zoya butuh napas buatan nggak? Kayak sakit jatuhnya. Enak batal napas buatan. Selangnya udah ada. Gua semprot angus lu, Pep. Kan selang. Untuk Risma Arwana. Jodoh seperti Risma, tinggi, rambut cepak, kotak. Itu kriteria nyari jomblo. Silakan Mbak, silakan Mbak. Muka nggak jelas tapi pikiran jelas. Ya, kalau Risma sih sama yang nggak muluk-muluk juga. Yang penting sayang sama Risma, sayang sama keluarga Risma. Saya juga sayang. Sayang sama siapa? Nah, keluarga saya sendiri. Baik, perhatian itu aja. Lebih-lebih saya ini. Lebih nggak tahu diri. Lu kenceng banget lu, Man. Lu dikasih amalan nungguin anak pergi-pergi mulu. Saat ini banyak sekali bertebaran meme lucu mengenai jomblo di sosial media. Untuk lebih jelas lagi kita lihat cuplikan berikut. Itu juga ada. Jomblo itu lebih baik daripada pacarnya. Tidak kurang. Gambarnya sih kayak gini, aslinya kayak apa? Akibat tidak ada yang mengingatkan untuk makan. Normal, overprotective. Mata kanan dua-duanya. Yang jomblo parah banget. Jomblo itu prihatin. Zaman bapak dulu tanpa hot ini ada begini. Apa yang matar? Iya bener deh. Itu nyet